Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Hal ini salah satunya diakibatkan adanya kegiatan penambangan batu bara. Lokasi pertambangan batu bara pada wilayah perencanaan terletak di 5 desa. Kegiatan penambangan batu bara di Kalimantan Timur menjadi kegiatan yang paling aktif dan progresif. Kini, sektor industri batu bara di Kalimantan Timur sedang mengalami masa penurunan. Hal tersebut dikarenakan batu bara merupakan energi tidak terbarukan, sehingga ketika habis akan menimbulkan lahan bekas tambang yang membawa dampak negatif. Permasalahan yang terjadi memiliki kaitan erat dengan SDGs nomor 9, di mana permasalahan ekonomi membuktikan bahwa industri batu bara tidak berkelanjutan dan tidak ada perkembangan inovasi. Lalu, permasalahan lingkungan membuktikan bahwa industri batu bara tidak inklusif, tidak berkelanjutan, dan infrastruktur yang diterapkan tidak tangguh. Dan permasalahan sosial membuktikan bahwa industri batu bara tidak inklusif, tidak berkelanjutan, dan tidak ada perkembangan inovasi. Gagasan penyelesaian yang ditawarkan yakni simbiosis industri. Berikut beberapa pertimbangan dalam cetusan gagasan. Konsep simbiosis industri pernah diimplementasikan di Cina dan di kota Kalundborg, Denmark, di mana konsep tersebut dapat mengurangi konsumsi dan meningkatkan efisiensi energi, serta limbah-limbah produksi dapat diolah menjadi bahan baku produksi yang memiliki nilai lebih. Perbedaan signifikan pada konsep simbiosis industri yang akan dikembangkan di wilayah perencanaan adalah pengaplikasian Internet of Things dan Decision Support System dengan tujuan mewujudkan kawasan simbiosis industri yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan. Decision Support System akan berguna untuk keberlanjutan industri, yakni dalam hal penentuan lokasi bahan baku utama dan lokasi potensial dalam persebaran pengembangan industri. Sedangkan Internet of Things akan berguna untuk ketahanan industri, yakni dalam hal sistem mitigasi kebencanaan dan penunjang proses produksi. Decision Support System dan Internet of Things yang akan dikembangkan terdiri dari 3 input utama, yakni stakeholder, kemudian terdapat sensor, dan juga terdapat data spasial. Ketiga input tersebut akan ditransfer ke dalam cloud dan kemudian diolah menggunakan algoritma machine learning yang telah dilatih dan memiliki akurasi lebih dari 90%. Sistem ini akan mampu dalam membantu pengambilan keputusan, yakni dalam hal infrastruktur tangguh seperti sistem pemadam kebakaran otomatis dan otomasi produksi, serta dalam hal industri inklusif dan berkelanjutan, yakni mengidentifikasi komoditas unggulan, lokasi bahan baku, dan lokasi potensial untuk pengembangan industri baru.
Untuk mewujudkan konsep simbiosis industri, tidak hanya diperlukan rencana yang sistematis, namun juga rencana yang memperhatikan dinamika perkembangan waktu. Maka, kami mengadopsi teori tourism life cycle dalam membuat tahap implementasi konsep. Berikut tahap implementasi konsep yang tertuang dalam 6 tahap. Tahap development merupakan tahap inti sebagai perwujudan implementasi dari konsep. Tahap ini terdiri dari 6 langkah yang akan diwujudkan dengan alokasi waktu selama 10 tahun. Dalam mewujudkan konsep, berikut pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, planner dan teknisi sebagai pelaku analisa, membuat rancangan, mengurus administrasi dan pembangunan kawasan. Yang kedua, programmer sebagai yang bertanggung jawab atas penerapan IPTEK. Yang ketiga, pemerintah selaku pemberi izin, pelaku kerjasama, dan pengontrol kebijakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah persiapan lahan dengan tujuan untuk mengubah lahan bekas tambang yang tercemar menjadi lahan yang sehat dan aman untuk digunakan. Langkah ini diwujudkan melalui reklamasi dan remediasi. Langkah kedua yakni pengadaan lahan sebagai penyedia bahan baku untuk industri melalui penerapan land consolidation pada lahan bekas tambang untuk menyelesaikan kepemilikan lahan. Juga melalui penerapan land sharing pada kawasan perkebunan kayu dan kelapa sawit sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagian lahan bekas tambang selain akan dibangun untuk industri, juga akan diadakan lahan perkebunan kayu dan kelapa sawit, dikarenakan Kutai kaya akan potensi kayu dan kelapa sawit. Langkah ketiga yakni pembangunan infrastruktur tangguh, yang terdiri dari infrastruktur pengolah limbah, energi bersih, ketahanan bencana, serta infrastruktur umum. Langkah keempat yakni pembangunan tenan-tenan industri sesuai dengan alur simbiosis industri yang telah dituangkan dalam master plan. Langkah kelima yaitu penerapan IPTEK berupa Internet of Things dan Decision Support System untuk mengintegrasikan infrastruktur tangguh.